Tidak hanya kekerasan seksual ya, ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan lain sebagainya. Sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat kita yang merasa bahwa biasa-biasa saja. Belum benar-benar sadar soal KS ya, soal kekerasan seksual. Pastikan diri kita itu tidak tersentuh oleh kekerasan seksual dalam bentuk ataupun jenis apapun. Kita sudah punya satgas nih. Jadi apapun yang kita rasa menjadi bagian dari kekerasan seksual yang kita alami, mari datang. Kita punya wadah yang tepat. Jadi jangan malu-malu. Nah, mari silakan beranikan diri untuk bicara. Karena tidak hanya menolong diri sendiri, tapi juga menolong orang lain. Yaitu pelecehan seksual bukan bahan bercandaan. Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat serius, namun seringkali diabaikan dan bahkan dalam beberapa kasus justru dijadikan bahan bercandaan. Korban kekerasan seksual akan banyak kali mendapatkan intimidasi dan tekanan ketika mengungkapkan kasus kekerasan seksual melalui media sosial atau melalui ruang publik. Ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual ini menjadi isu yang sangat penting untuk kita diskusikan. So, dalam episode kali ini kita akan membahas kekerasan seksual, terutama kaitannya dengan kekerasan seksual dijadikan bahan bercandaan. Kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap korban, pelaku, dan juga masyarakat secara umum, terutama bagaimana dampak menjadikan kekerasan seksual sebagai bahan bercandaan terhadap perkembangan isu ini secara khusus. Dan kita juga akan menelusuri lebih dalam bagaimana kita bisa mengambil bagian dalam memberikan dukungan terhadap korban dan berperan dalam mencegah budaya ini terus berkembang. Ibu, sebelum kita mungkin akan membahas lebih dalam tentang ini, pertama mungkin saya bolehkah meminta Ibu untuk memberikan gambaran mungkin atau situasi seperti apa sih Indonesia kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, atau mungkin secara spesifik di NTT seperti apa kondisinya saat ini, Ibu? Iya, baik. Kalau kita bicara soal kekerasan ya, secara umum kekerasan sampai dengan saat ini kan tingkat kekerasan itu kalau kita lihat memang sangat tinggi ya. Berdasarkan data yang saya coba lihat dari data Simponi, Sistem Informasi Online pada Kemen PPA, itu menjelaskan bahwa pada tahun 2024 saat ini itu angka kasus kekerasan di Indonesia itu mencapai 10.419 kasus yang sudah terlapor ya ke Simponi, dan di NTT sendiri, Nusa Tenggara Timur, itu menyumbang, saya menyebutnya dengan menyumbang 431 kasus kekerasan. Ya memang secara spesifik kalau kita lihat tidak hanya kekerasan seksual ya, ada kekerasan fisik, psikis, penelantaran dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat dari data yang ditampilkan oleh Kemen PPA melalui Simponi, kasus kekerasan seksual itu menempati kasus yang paling tinggi dengan angka 4.838 kasus. Jadi lebih tinggi dari kasus-kasus yang lain, karena selain kasus kekerasan seksual itu diikuti dengan kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran dan lain sebagainya. Tapi memang kasus kekerasan seksual ini kalau kita lihat dari pelaku ya, paling banyak dilakukan oleh pihak laki-laki kebanding perempuan. Karena memang kasus kekerasan itu tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Tetapi paling banyak itu yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itu berdasarkan data Simponi Kemen PPA. Oke, berarti memang kalau kita lihat secara statistik ini kasus kekerasan ini, kekerasan seksual merupakan yang paling tinggi jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lain ya Ibu. Jadi bisa juga kita simpulkan dari data-data ini angkanya ini cukup tinggi ya, bukan cukup tinggi, harusnya ini sangat tinggi sebenarnya. Iya, kalau dari data sebenarnya dia paling tinggi. Paling tinggi berarti dari semua kekerasan, berarti cukup darurat ini sebenarnya. Nah ini Ibu, kalau kita lihat datanya, ini kekerasan seksual merupakan masalah yang angkanya tinggi, berarti ini sudah di level darurat nih. Kira-kira kasus-kasus kekerasan seksual bisa setinggi ini alasannya apa Ibu? Ya, sebenarnya banyak faktor ya yang mengakibatkan kenapa sampai kasus kekerasan itu, apalagi kekerasan seksual itu selalu saja terjadi. Kalau kita mencoba merujuk ya dari data WHO itu menyampaikan bahwa 1 dari 3
perempuan atau 3 wanita di seluruh dunia itu sudah mengalami kasus-kasus kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan itu datangnya tidak hanya dari pasangan intim mereka, misalnya dari pasangan suami istri, suami yang melakukan kekerasan terhadap istrinya, tapi juga kekerasan seksual itu datang dari pihak lain atau yang bukan pasangan. Nah, hal-hal ini kenapa terjadi? Karena yang pertama, kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman dalam hal apa? Perempuan, terutama perempuan atau wanita yang masih muda itu biasanya tidak berpengalaman dalam hal-hal misalnya hubungan tidak sehat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan perempuan-perempuan muda ketika dia berpacaran, dia punya seorang cowok, lalu cowok itu mulai mengontrol hubungan mereka, menyatakan bahwa kalau mana dong bukti cinta, bukti sayang dengan. Nah, untuk menunjukkan bukti cinta ataupun bukti sayang, laki-laki kemudian meminta untuk coba cium, peluk dan lain sebagainya, bahkan sampai pada ya situasi-situasi ataupun juga sikap-sikap yang terlalu jauh begitu. Dan kadang-kadang perempuan menganggap bahwa oh ya sekedar cium, sekedar ini itu dianggap sebagai bukti cinta, jadi tidak masalah. Jadi saya merasa bahwa itu karena perempuan itu kurang berpengalaman, tidak memahami bahwa sebenarnya itu akan menjurus pada hal-hal yang tidak sehat begitu. Selain daripada kurang berpengalaman, tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kita tahu bersama bahwa tingkat pendidikan itu juga sangat berperan ya di dalam kehidupan kita. Ketika perempuan yang tingkat pendidikannya lemah, itu juga berpotensi untuk mungkin mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu baik. Kemudian memilih untuk menikah, menggantungkan kehidupan mereka pada suami yang bekerja dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka ada dalam kondisi berumah tangga, mendapatkan kekerasan dan lain sebagainya, tidak mau keluar dari kondisi kekerasan yang dialami karena merasa bahwa saya bergantung pada suami, saya bergantung pada satu sumber pendapatan, dan akhirnya ya sudah, meskipun mendapatkan kekerasan, apalagi kekerasan seksual, tetap tabah, tetap bertahan dan lain sebagainya. Selanjutnya tidak hanya tingkat pendidikan yang rendah, tetapi juga budaya. Nah, kita nih tahu bersama bahwa kita Indonesia itu ada pada budaya patriarki ya, budaya patriarkal yang kemudian menempatkan laki-laki itu lebih superior. Iya. Jadi posisinya lebih tinggi. Jadi apa-apa itu selalu laki-laki yang lebih dahulu. Jadi pada posisi publik itu biasanya laki-laki, perempuan ya sudahlah, hanya di arah-arah ya domestik dan lain sebagainya. Dan kemudian juga itu secara turun-temurun. Di dalam keluarga pun juga begitu. Biasanya mertua selalu apa-apa tuh suami duluan atau anak duluan, meskipun mungkin anak mantunya yang cowok, tapi menempatkan dia harus didahulukan dan lain sebagainya. Perempuan selalu menjadi nomor 2. Nah ini juga budaya yang ya saya pikir memberi ruang besar bagi laki-laki. Apalagi kita di NTT ya, kita mengenal dengan yang namanya belis. Ya, setiap kali pasangan laki-laki dan perempuan mau membangun satu rumah tangga yang baru, itu biasanya secara adat harus menyelesaikan yang namanya belis. Nah kalau pihak laki-laki sudah memberi belis atau mahar sesuai dengan apa yang dimintakan oleh pihak perempuan, itu sudah seolah-olah dianggap bahwa ini sudah lunas nih, dibayar kontan begitu. Jadi ketika ada dalam hubungan berumah tangga, laki-laki mau melakukan apapun kepada perempuan, kepada istrinya, dia merasa bahwa ini miliknya saya, sudah dibayar lunas berdasarkan belis itu. Nah pemahaman-pemahaman seperti ini yang saya pikir juga tidak tepat, sehingga membuat laki-laki itu seperti kepala besar, meninggikan diri bahwa dia punya hak dan kuasa penuh atas perempuan, tubuh perempuan. Dan kemudian yang terakhir saya pikir mungkin persoalan kurangnya pendidikan seksual ya. Jadi ya sebisa mungkin kita tidak lagi menjadi hal yang tabu untuk menyampaikan kepada perempuan, anak-anak perempuan bahwa
sesuatu informasi terkait dengan seksual itu menjadi penting untuk diketahui lebih awal. Nah, itu menjadi rambu-rambu bagi seorang anak perempuan yang mulai dewasa untuk mengenal. Ya, saya pikir itu hal-hal yang kemudian berpengaruh menjadikan kasus kekerasan seksual ini menjadi cukup tinggi, ya. Oke, nah selanjutnya ini kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual, kalau kita lihat lagi topik kita hari ini kan memang kita berbicara spesifik tentang kekerasan seksual yang dijadikan bahan bercandaan. Nah ini sebenarnya fenomena yang sering kita amati dan Rinto juga melihat ini. Tapi kira-kira mengapa sih sebenarnya kekerasan seksual itu kalau kita lihat dari istilah itu logisnya begini, ini kekerasan seksual itu sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak mengenakan, tapi kenapa kemudian bisa ada kecenderungan itu dijadikan lelucon kira-kira, Ibu? Ya, benar. Biasanya ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan pergaulan kita dengan lingkungan sekitar, dengan teman-teman, ketika misalnya seseorang mendapatkan kekerasan seksual ya dalam bentuk pelecehan. Dalam bentuk pelecehan tentu pada waktu-waktu tertentu ada orang yang menceritakan kepada sahabatnya, kepada temannya bahwa dia mendapatkan tindakan pelecehan seksual. Tetapi banyak di antara kita itu yang tidak memahami bahwa tindakan pelecehan seksual itu merupakan satu tindakan yang sangat tidak baik, tidak dibenarkan, apalagi membuat sebagai sebuah lelucon. Sejak dahulu kita merasa bahwa ini sesuatu yang biasa-biasa saja. Sehingga ketika salah seorang korban pelecehan seksual menyampaikan bahwa dia pernah mendapatkan tindakan pelecehan seksual dari orang lain, dia merasa bahwa oh ya sudah, itu kan sudah lalu begitu. Jadi dalam momen-momen tertentu dia menjadikan cerita pelecehan seksual ini sebagai bahan bercanda terhadap korban. Dan karena kita memahami bahwa hal ini adalah hal yang biasa saja, seolah-olah kita menormalkan kondisi itu. Sehingga banyak di antara kita yang ya sudahlah itu cuman bercanda. Istilahnya apa ya, bahasa Kupang, beta cuman main gila saja, begitu. Tetapi kita tidak mempertimbangkan bahwa kondisi itu kita tidak pernah tahu bahwa dia berusaha seberapa keras dan seberapa berjuangnya dia untuk keluar dari kondisi. Dia bisa sembuh, dia bisa pulih, dia bisa kembali merasa normal seperti dia tidak pernah mendapatkan tindakan pelecehan seksual. Jadi kita dengan seenaknya menggunakan kasus yang pernah dia ceritakan untuk kemudian bercanda dan lain sebagainya. Memang kadang-kadang di antara kita sering kali menggunakan kata-kata, menggunakan tidak hanya kata-kata ya, tapi gestur kita untuk mencoba melecehkan ataupun mencairkan suasana dengan hal-hal yang bernuansa seksual. Menyakiti, apalagi dia adalah korban begitu. Nah, ini kemudian membuat dia tidak nyaman, merasa sangat terganggu. Dia merasa bahwa rendah diri, dia merasa malu, dia merasa tidak percaya diri karena seolah-olah itu membangkitkan ingatan dia, membangkitkan kenangan dia yang sebenarnya dia sudah memulihkan kondisi itu. Jadi sebenarnya memang ini berkaitan dengan balik lagi tadi ke tingkat pendidikan, itu awareness kesadaran lah masyarakat bahwa ini perilaku tuh menyakitkan, akan menyakiti orang lain. Jadi justru karena tidak adanya kesadaran itulah pada akhirnya ya mereka melihatnya biasa saja, atau tindakan-tindakan seperti ini dilihat bukan sesuatu yang ini menyakitkan yang harus diubah gitu ya. Oke, Ibu. Lalu kalau kita lihat ya, ini kan tadi mungkin secara singkat Ibu sudah memberitahukan kita sebenarnya kalau melihat kekerasan seksual ini sebagai sesuatu yang lucu atau dijadikan bahan bercanda itu akan menyakiti korban. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara luas lagi, adakah dampak-dampak lain mungkin yang dirasakan oleh korban ketika peristiwa yang dialami atau kekerasan yang dialami itu dijadikan bahan bercandaan? Ya, sebenarnya banyak sekali dampak ya bagi korban. Yang pertama, korban tuh tentu pasti merasa malu. Lalu kemudian tidak percaya diri, merasa rendah diri dan lain sebagainya. Lalu kemudian korban itu merasa bahwa
aibnya itu dibuka lagi. Kan pada beberapa orang tertentu yang adalah korban ini merasa aib yang paling luar biasa, yang sebenarnya tidak boleh didengar oleh orang begitu, tapi kemudian ini menjadi hal yang bercanda, yang ya orang Kupang bilang main gila begitu. Nah, rasa malu ini akan sangat berdampak pada psikis daripada korban. Nah, kalau pada situasi tertentu, kalau dampaknya sangat besar, bisa saja mengakibatkan korban saat itu bisa pingsan sampai jatuh pingsan, bisa kemudian dari awalnya dia ceria, tiba-tiba dia menjadi murung, tidak lagi mau berbicara dan lain sebagainya. Karena dia merasa bahwa ini sesuatu yang menyakitkan kok kembali diulang, kembali diingatkan, dan ini hal yang sangat mempermalukan dirinya. Jadi saya pikir bahwa sesuatu yang mau dijadikan bahan bercanda oleh orang lain dan itu adalah hal yang merupakan trauma, hal yang merupakan aib, itu sangat tidak dibenarkan dan tidak pantas untuk dijadikan bahan bercandaan. Oke, jadi memang korban ini adalah pihak yang sangat terdampak ya dari kasus kekerasan seksual yang seperti apalagi ketika dijadikan bahan bercandaan. Nah Ibu, kalau kita lihat nih kan sebenarnya itu dampak bisa saja luas ya. Ini selain korban kira-kira ada tidak dampak mungkin terhadap pelaku atau juga mungkin dampaknya terhadap masyarakat secara lebih luas lagi? Kalau dampak terhadap terhadap pelaku ya, ketika misalnya dia melakukan dia menyampaikan bahan bercanda dengan menggunakan cerita tentang pelecehan seksual dengan korbannya atau korban yang adalah temannya, itu bisa saja dampak pada pelaku ketika ada perubahan sikap yang dia dapati dari korban. Jadi biasanya dampak pada pelaku itu tergantung bagaimana respon dari seorang korban ketika menanggapi bahan bercandaan itu. Jadi kalau dia melihat bahwa ternyata korbannya merasa tidak nyaman, merasa terganggu dengan bahan bercanda yang dia lontarkan, maka itu bisa saja kalau dia pelaku yang peka ya, dia pelaku yang peka tentu dia akan langsung, ini tidak boleh dilakukan. Dia pun juga akan mengalami perubahan sikap yang saat itu secara spontan akan mengalami perubahan sikap. Tetapi kalau misalnya dia tidak peka dan lain sebagainya, mungkin dia anggap seperti biasa, normal, itu hal yang biasa-biasa saja begitu. Tetapi kalau misalnya dia merasa bahwa ini sesuatu yang tidak benar, tidak patut, tidak pantas, itu akan merubah pandangan dia, merubah pikiran dia bahwa sesuatu yang merupakan kasus-kasus atau aib-aib pelecehan seksual itu sangatlah tidak pantas, dan itu kemudian merubah dia di kali-kali berikut mungkin tidak akan lagi melakukan hal-hal yang demikian. Kalau untuk masyarakat sendiri, saya pikir bahwa pelecehan seksual ini kan ya jujur-jujuran nih Kak Rinto, sampai dengan hari ini masih banyak masyarakat kita yang merasa bahwa biasa-biasa saja. Ya, belum benar-benar sadar soal KS ya, soal kekerasan seksual ya salah satu bentuk atau jenisnya pelecehan seksual itu. Ada yang merasa bahwa kan kita memeluk ataupun juga merangkul, tapi dengan tatapan, dengan dengan maksud yang bernuansa seksual, itu mungkin tidak semua orang bisa menerima ya. Ada yang merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Tetapi ketika itu dijadikan satu persoalan karena ketidaknyamanannya dia, kemudian dia melaporkan bahwa saya mendapatkan perlakuan yang dilecehkan secara seksual. Banyak di antara kita masyarakat yang masih berpikir bahwa, kok cuman begitu saja. Ini menggunakan bahasa Kupang, cuman begitu saja. Orang itu kan tanda sayang dan lain sebagainya. Tidak semua orang itu dapat menerima sebagai bentuk tanda sayang. Ada yang merasa bahwa saya tidak nyaman, dan kita bebas ketika kita merasa tidak nyaman, kita harus memberi semacam rambu-rambu atau kode bahwa tidak boleh begitu. Jadi bagi saya di masyarakat pun juga sebenarnya banyak versi dampaknya. Tergantung dari bagaimana pandangan masyarakat merespon soal kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual ini.
Balik lagi sebenarnya ini masalah kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kasus ini sebenarnya. Kalau kita lihat konteks masyarakat kita memang secara umum memang sepertinya memang banyak yang belum aware tentang ini, makanya nampaknya semua menganggap ini biasa saja. Oke. Jadi ya cukup rumit juga sebenarnya kalau dilihat-lihat. Oke, selain kita bicara soal ini ketika dijadikan bahan bercandaan tadi, seperti yang Ibu bilang tadi kayak kok hanya begitu Ju atau hanya itu saya, itu kan sebenarnya kalau kita lihat dari kata-kata ini itu apa namanya istilahnya itu cenderung menyalahkan korban ya Ibu. Jadi istilahnya dari kata-kata itu saja kelihatan sekali sebenarnya bahwa bukan pelaku lagi yang disalahkan, tapi justru saat itu justru korban yang disalahkan. Nah kira-kira menurut Ibu kenapa sih dalam banyak kasus kekerasan seksual atau dalam fenomena kekerasan seksual ini justru korban yang justru dapat banyak disalahkan atau diintimidasi dibandingkan dengan pelaku? Padahal justru kalau dilihat nih pelaku yang bersalah bukan korban. Ini budaya-budaya seperti ini atau kebiasaan seperti ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Iya, saya pikir kita balik lagi ya, sama seperti di awal saya sampaikan bahwa ya paling besar karena 4 alasan tadi di awal ya, keterbatasan pendidikan dari seseorang, lalu kemudian faktor budaya dan ini. Tapi saya pikir ini faktor budaya ini paling berperan yang cukup besar ya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian membentuk pikiran kita untuk memandang sesuatu, termasuk memandang kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ini. Kita kadang-kadang merasa bahwa laki-laki ini kan punya tempat yang jauh lebih tinggi, jauh lebih besar ya, superior tadi ya dari seorang perempuan. Jadi ketika seorang perempuan mengalami pelecehan seksual, itu justru perempuan itu kembali yang disalahkan, bukan laki-lakinya. Karena banyak di antara kita yang menempatkan bahwa ketika laki-laki melakukan sesuatu hal mengganggu ataupun juga melakukan aktivitas ataupun tindakan-tindakan yang bernuansa seksual itu adalah sesuatu yang biasa saja, dan itu dimaklumi karena seolah-olah laki-laki itu ya memang pikirannya akan lebih pada hal-hal yang bernuansa seksual kebanding perempuan. Ya saya juga tidak terlalu memahami karena saya bukan ahli kesehatan ataupun dokter, tetapi yang pernah saya ketahui bahwa laki-laki ini kan paling banyak dikontrol oleh otaknya, dan otaknya itu lebih mengarah kepada sesuatu ataupun juga aktivitas-aktivitas seksual kebanding dengan perempuan. Perempuan itu merasa bahwa sesuatu ya apa yang membuat dia nyaman, membuat dia damai dan lain sebagainya, itu yang cinta itu yang lebih ditonjolkan oleh seorang perempuan, sedangkan laki-laki lebih kepada seksual begitu. Nah, perbedaan pandangan inilah yang kemudian membentuk kita dan masyarakat kita untuk berpikir bahwa kalau ada apa-apa tuh pasti perempuan nih. Contoh ya, seorang perempuan dia mengalami pelecehan seksual karena dia menggunakan rok pendek gitu. Ketika dia keluar rumah dia menggunakan rok pendek, dia pergi jalan-jalan, lalu kemudian ada laki-laki yang colek ya, istilah mencolek pahanya, dan kemudian itu dianggap sebagai satu pelecehan seksual karena memang dia masuk dalam kategori itu. Tetapi bagi masyarakat kemudian berpikir bahwa ini dalam bahasa pasar Kupang ya, kok lu yang umpan? Siapa suruh lu mau pakai rok? Ya, siapa suruh lu mau pakai rok pendek? Itu lu umpan gitu. Tetapi sebenarnya kita harus benar-benar berpikir bahwa tidak bisa kita mempersalahkan korban yang menggunakan rok pendek. Dia mau pakai pakaian apapun dengan model bagaimanapun, sepanjang otak dan pikiran dari si laki-laki itu tidak mesum, itu tidak mungkin terjadi. Berdasarkan data, itu justru kasus kekerasan seksual yang terjadi di aspek ini ya global, di negara-negara luar, itu di negara Timur Tengah itu paling tinggi punya kasus kekerasan seksual. Padahal kalau kita mau lihat coba cara berpakaian mereka, iya kan, ditutup dari atas sampai bawah.
Kalau di Timur Tengah ya, itu kemudian tidak menggambarkan soal-soal agama dan lain sebagainya, hanya karena di sana terkenal dengan gurun pasir, panas dan lain sebagainya, sehingga lebih banyak kebiasaan orang itu menggunakan pakaian yang tertutup ya. Kita lihat laki-laki, perempuan kan hampir semuanya sama begitu. Tetapi justru kasus kekerasan seksual itu paling tinggi di Timur Tengah. Padahal mereka kan tidak sama seperti kita yang seperti kasus tadi menggunakan rok pendek. Jadi sebenarnya tidak persoalan dia menggunakan apa, Kak. Tapi persoalannya ada pada pikiran dari si laki-laki gitu. Jadi kalau dia mau buat sesuatu, ya pasti dia buat. Contoh satu lagi, Kak. Di Bali misalnya, keluarga Hindu kita, kalau mereka beribadah kan selalu ke pinggir pantai, itu kan. Di Bali itu terkenal dengan pantai yang luar biasa yang seringkali dikunjungi oleh wisatawan asing kan. Nah, kalau wisatawan asing kan Kak tahu sendiri bagaimana pakaiannya. Ya, kadang cuman pakai bikini dan lain sebagainya. Tetapi keluarga umat Hindu kita yang sedang beribadah itu tidak terkonsentrasi pada hal lain. Mereka konsentrasi pada ibadah mereka, sehingga mereka tidak merasa bahwa itu satu hal yang mengganggu mereka dan harus dipolisikan ini wisatawan asing yang berpakaian tidak sesuai dengan misalnya budaya bangsa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya balik lagi kepada pikiran kita, apa yang kita pikirkan, cara pandang kita dan lain sebagainya. Ya tentu ini pasti akan menjadi satu persoalan, karena kita balik lagi bagaimana dengan nilai-nilai hidup bermasyarakat yang tumbuh berkembang di Indonesia. Tapi saya pikir itu perdebatan lain yang nanti kita bisa akan jauh lebih dalam bicara soal itu. Jadi sebenarnya ini bukan persoalan pakai pakaian seperti apa sebenarnya atau apa yang digunakan korban sebenarnya, tapi masalahnya adalah bagaimana kemudian pelaku tuh mengontrol pikirannya, mengontrol apa yang ada di kepalanya begitu. Terus menarik juga nih sebenarnya Ibu, kalau kita bicara soal patriarki ini kan sebenarnya yang jadi korban dari budaya ini sebenarnya bukan hanya perempuan. Kalau saya lihatnya justru kayak ada juga kayak laki-laki kan, jadi kayak misalnya laki-laki jadi korban, nanti wah bebannya tuh besar sekali itu karena tadi stereotip kan laki-laki harus yang superior, jadi yang kuat. Jadi kalau laki-laki yang kena kekerasan, apalagi dilakukan oleh seorang perempuan, ketika dia melaporkan kan pasti ada respon dari masyarakat, cemen, masa laki-laki, kok bisa masa laki-laki menjadi korban, dilaporkan dan lain sebagainya, laki-laki benaran atau tidak, dan kemudian kita mempertanyakan banyak hal terhadap apa yang dialami oleh laki-laki. Ya sebenarnya itu dia Kak Rinto. Ini soal cara pandang kebiasaan kita hidup bersama dalam masyarakat ya. Makanya memang dalam beberapa kasus kalau kita lihat tuh sebenarnya perjuangan kekerasan seksual ini bukan hanya persoalan perjuangan perempuan, tapi budaya ini memang merugikan hampir semua pihak, bukan hanya laki-laki dan perempuan ya. Betul sekali. Oke, nah ini tadi kita sudah bicara soal bagaimana budaya menyalahkan korban, ini kaitannya erat sekali dengan budaya juga sebenarnya. Nah ini sekarang nih kalau kita lihat kekerasan seksual ini ternyata bukan hanya terjadi dalam dunia nyata saja Ibu. Justru sekarang banyak ya, bahkan tadi di pembuka juga saya sebutkan bahwa ketika orang speak up soal kekerasan seksual di media sosial, ternyata budaya menyalahkan korban, budaya menjadikan kekerasan seksual sebagai lelucon itu juga tumbuh dan berkembang di sana. Artinya kekerasan seksual itu bisa hidup di sana juga sebenarnya. Nah, sejauh ini kan Ibu juga cukup banyak bergerak ya di isu ini sebenarnya. Kalau Ibu lihatnya tuh apakah memang ada perbedaan yang spesifik atau yang cukup menonjol begitu antara kekerasan seksual yang ada di daring atau dengan yang kekerasan seksual yang ada di dunia nyata? Ya, jadi memang kekerasan seksual baik yang fisik terjadi secara langsung ya, dan juga yang terjadi melalui media elektronik, media telekomunikasi ya. Kita tahu bersama bahwa sekarang ini kan kita sedikit berbeda dengan zaman-zaman dahulu ya. Perkembangan teknologi ini luar biasa cepat ya, pesat, dan juga hampir di setiap kehidupan kita itu dipengaruhi oleh teknologi. Dan sekarang kita bangun tidur saja apa coba yang dicari kita? Handphone ya, Karinto juga ya. Iya. Jadi kita setiap hari itu yang di pikiran kita
kelupaan dompet tidak masalah, yang penting jangan kelupaan handphone ya. Iya, karena m-banking ada di sana, Maxim ada di sana dan seterusnya. Nah, ada perbedaan antara kekerasan seksual secara nyata atau fisik dengan online. Nah, biasanya kalau fisik saya pikir saya tidak lagi terlalu menjelaskan karena kita tahu benar itu sesuatu yang memang menyentuh kita secara langsung dan terjadi ya ada pelaku ya, interaksi ya antara pelaku dan juga korban secara bersamaan saat ini. Tapi kalau yang online itu biasanya menggunakan media, menggunakan sarana ya, entah itu melalui handphone, entah itu melalui media dunia maya dan seterusnya. Nah, pelecehan kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual secara online itu biasanya melalui pesan singkat atau yang kita kenal biasanya sekarang melalui WA. Iya, kalau dulu apa BBM ya, SMS, BBM, dan kemudian juga ada melalui konten-konten yang menampilkan ujaran-ujaran kebencian, postingan-postingan yang bernuansa seksual, ataupun juga kata-kata yang bernuansa seksual. Bahkan kadang-kadang itu juga sekarang nih ada emoticon. Iya, ada emoticon tuh yang ya bernuansa seksual begitu. Dan itu banyak beredar sebenarnya. Kalau kita lihat dalam beberapa grup itu bahkan ada peserta grup yang secara terang-terangan berani mengirimkan emoticon-emoticon yang ya stiker itu kan juga ini ya. Nah, perbedaannya adalah menggunakan media ataupun juga sarana telekomunikasi, sarana teknologi berupa handphone ataupun punya website ataupun juga media YouTube, WA dan lain sebagainya. Dan ya memang kalau kita lihat tidak hanya soal itu ya, tetapi juga dia di online itu kan bisa juga berupa video, bisa berupa foto, iya, dan juga berupa percakapan-percakapan yang tidak senonoh ataupun juga bernuansa bahkan komentar-komentar seksual. di postingan juga benar. barangkali yang seperti Ya, itu. benar itu masuk dalam kategori online. Memang betul kalau di kekerasan seksual di online ini cukup susah difilter juga, salah satunya karena orang bisa dengan mudah menyebarkan melakukan kekerasan tanpa diketahui, karena sekarang kayak misalnya orang bisa pakai akun palsu kayak gitu-gitu. Jadi kayak ketidaktahuan itulah yang digunakan untuk bisa melakukan kekerasan seksual ini. Oke. Ibu cuman sorry Kak Rinto. Ya memang sih banyak yang merasa bahwa saya tidak tahu kalau ternyata melakukan adalah sesuatu pelanggaran, atau ternyata saya komen begini ini menjadi bagian dari pelecehan seksual terhadap seseorang secara online begitu dan lain. Tapi sebenarnya begini. Kalau dari kacamata hukum ya, kan kita mengenal ada namanya asas fiksi hukum ya, yang beranggapan bahwa ketika satu peraturan perundang-undangan itu sudah dikeluarkan maka dianggap semua orang itu mengetahui. Jadi dia mau sudah membaca ataupun juga belum membaca itu dianggap telah mengetahui. Jadi ini juga kita harus sebagai ya ini lebih pada ini bagi saya juga informasi penting bagi kita mahasiswa dan juga masyarakat luas bahwa baiknya kita harus selalu kemudian mengupdate berbagai informasi apalagi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini juga untuk membentengi kita tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Karena jangan sampai nanti sudah terjadi baru bilang saya tidak tahu begitu. Nah, ini kan selalu orang bilang penyesalan tuh datang kemudian. Iya, karena kalau datang di depan namanya pendaftaran ya. Iya, bukan penyesalan. Jadi ya saya pikir ini menjadi penting untuk disampaikan juga bahwa kita harus benar-benar bisa selalu, jadi media online ataupun juga ya contoh misalnya Google itu tidak hanya dipakai untuk sekedar ini tapi juga mencari tahu informasi, belajar dan lain sebagainya untuk menambah pengetahuan dan juga informasi kita
gitu. Oh, jadi memang kalau kita bicara tentang apapun ya sekarang memang terutama kalau kita bicara tentang perundang-undangan, kita memang perlu update setiap saat supaya kita tahu informasinya. Juga sebenarnya kalau kita bicara tentang kekerasan seksual berbasis online ini, yang paling penting memang adalah kebijaksanaan kita dalam menggunakan media sosial, karena terkadang ya orang tidak bijak ya, tidak pikir dulu komen, tidak pikir dulu posting. Iya, kalau dulu kan istilahnya mulutmu harimaumu, ya kalau sekarang jarimu harimaumu. Jadi harus hati-hati. Cuman memang yang ya pengetahuan saya juga oleh aparat penegak hukum kita, terlebih khusus pihak kepolisian itu juga sudah melakukan berbagai upaya ya untuk kemudian menangkal berkaitan dengan persoalan-persoalan bermedia sosial ini. Yang saya tahu itu juga ada namanya polisi virtual yang kemudian juga istilahnya berpatroli di media sosial sepanjang waktu untuk memastikan berbagai konten-konten yang tidak mendidik, konten-konten yang tidak benar itu kemudian untuk dihilangkan dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya sudah banyak upaya sebenarnya, cuman memang masih belum tuntas setelah ini karena akan tetap menjadi perjuangan seterusnya. Oke, nah Ibu, ini kita sudah berbicara soal tadi bagaimana kondisi kekerasan seksual dalam dunia digital ya, atau media sosial dan secara online. Sebenarnya kan kalau kita lihat juga sebenarnya polanya mirip-mirip ya. Kalau di dunia nyata juga tadi ada budaya menyalahkan korban, dijadikan lelucon, di ruang publik juga begitu. Artinya ruang publik dan media sosial juga begitu. Seringkali korban ketika speak up atau menyampaikan ini dianggap pansos, cari perhatian gitu-gitu, atau justru diserang lah sama netizen. Ya, netizen ya. Bukannya berusaha untuk mencari siapa pelakunya atau apa penyebabnya atau mempelajari kasusnya, justru saat itu orang berlomba-lomba untuk menghujat atau menghakimi si korban. Nah ini kalau kita lihat kan sebenarnya artinya tidak ada ruang aman lagi untuk korban, mau di media sosial, mau di kehidupan nyata, semua tidak aman. Nah kira-kira strategi apa sih sebenarnya yang baiknya kita gunakan untuk mengatasi intimidasi ini dan juga untuk mendapatkan dukungan kalau kita sebagai korban, Ibu? Oke, ya saya pikir yang pertama begini ya, kita perlu untuk memberi penyadaran bagi semua kita ya, termasuk masyarakat kita, untuk mulai dari saat ini terbiasa untuk peka, aware dengan korban kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual. Siapapun yang menjadi korban, kita harus terlebih dahulu menempatkan diri kita sebagai korban. Bagaimana kalau misalnya kita yang menjadi korban? Iya, tetapi saya juga mengingatkan begini bahwa kita tidak harus cepat-cepat istilah menelan apa yang terlihat, apa yang tertulis. Jangan cepat-cepat kita kemudian baru baca begini kita langsung ya menghakimi dan menjudge orang ataupun pelaku dengan luar biasa. Kita harus terbiasa untuk mendapatkan informasi dari dua pihak. Seperti tadi Kak Rinto bilang, kita harus coba cari tahu sebenarnya penyebabnya apa. Kenapa dan lain sebagainya. Ini untuk membantu kita juga memahami apa pokok persoalannya, apa akar masalahnya, dan itu juga kemudian mengajarkan kita sebagai masyarakat untuk tidak cepat-cepat melakukan penghakiman atau menjudge orang begitu, karena ini akan sangat berpengaruh. Bagi saya yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang korban, menemukan orang yang tepat untuk kalau dia mau bercerita. Karena seperti saya bilang tadi, kalau dia orang yang introvert, dia orang yang tertutup, mungkin dia merasa cukup bisa menampung apa yang dia alami. Tetapi orang yang terbuka, dia kan pasti butuh teman untuk bercerita, untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, ia alami begitu. Tetapi dia harus menemukan orang yang tepat, karena jangan sampai orang yang dia ceritakan itu menempatkan dia tidak lagi seperti korban, sebagai korban gitu, tetapi justru sebagai pelaku. Kayak tadi kita bilang, kok lu yang ngumpan dan lain sebagainya. Dan juga pastikan bahwa orang yang kita ceritakan itu tidak istilah
orang Kupang bilang mulut ember gitu. Jadi tidak ketika dia mendengar dari kita yang adalah korban, kemudian dia pergi ke sebelah, ke Karinto, lalu dia ke teman-teman yang lain, dia menyampaikan. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah sesuatu, aduh ini berita besar, gosip, cerita ya yang harus diangkat begitu. Nah, lalu kemudian bahwa setelah itu kita harus memutuskan apa yang mau kita lakukan, karena memang bicara soal kekerasan seksual, pelecehan seksual dan hal-hal itu ini biasanya kan merupakan delik aduan ya. Kalau kami di hukum dia merupakan delik aduan yang harus diadukan dulu baru kemudian bisa diproses. Di dalam proses itu korban harus memutuskan dia maunya seperti apa. Apakah kemudian dibawa ke ranah hukum atau seperti apa. Memang kita secara kenyataan seringkali melihat bahwa ada korban-korban KS, kekerasan seksual, yang memilih untuk menyelesaikan dengan jalur restoratif justice atau jalur-jalur upaya damai dan lain sebagainya begitu. Tetapi apakah memang benar-benar itu diinginkan oleh korban? Dimaui oleh korban, atau sebenarnya dia sedang dipaksa dalam tanda kutip, keterpaksaan sehingga akhirnya harus diselesaikan melalui jalur upaya damai dan seterusnya. Tapi bagi saya bahwa supaya tidak diintimidasi, tidak menjadi korban KS lagi, kembali bahwa pastikan kita punya modal pengetahuan, informasi yang tepat terkait dengan sebenarnya aktivitas seksual yang tidak dibolehkan itu seperti apa saja. Kita membentengi diri kita dengan berbagai informasi-informasi yang tepat, apa regulasi ataupun juga peraturan perundang-undangan yang melarang dan lain sebagainya. Kan istilahnya kita menyayangi diri sendiri, kita menyayangi diri kita dengan memastikan kita punya modal, berbagai modal yang tepat. Modal itu bisa modal informasi dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga harus bisa peka. Kita nih bagi saya diberi kemampuan luar biasa oleh Tuhan, punya insting dan kepekaan yang luar biasa oleh Tuhan itu untuk kemudian menangkap sebenarnya ini orang nih, dia punya mulai dari dia punya gestur, dia punya ekspresi dan lain sebagainya nih ada punya maksud lain atau tidak. Kita ini kan berbeda dengan makhluk yang lain. Kita spesial karena itu diberikan kepekaan, hikmat oleh Tuhan untuk kemudian bisa juga melihat. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, menghindar, menjauh dan seterusnya supaya kita tidak menjadi korban. Kan lebih baik mencegah ya daripada kemudian terjerumus menjadi korban, itu jauh lebih sakit. Tapi kalaupun sudah menjadi korban, ya kita harus punya langkah-langkah baik untuk kemudian menolong korban. Oke, berarti memang ini cukup kompleks ya, artinya banyak hal yang memang harus dipelajari juga, termasuk tadi bagaimana regulasinya, informasinya yang tepat seperti apa supaya bisa membentengi diri juga. Nah, ini kita sudah bicara tentang bagaimana sih sebenarnya kalau korban harus menyikapi ini situasi, terutama berhadapan dengan intimidasi ketika kisahnya dijadikan lelucon dan segala macamnya. Nah ini Bu, kalau kita bicara dari sisi orang yang menyaksikan, misalnya kita menyaksikan orang terjadi peristiwa atau kejadian kekerasan seksual di situ. Sebagai orang yang menyaksikan, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan dukungan atau bisa keberpihakan kita pada korban tuh bisa tepat begitu. Kadang kan kita merasa kayak ini sudah saya berpihak pada korban tapi ternyata tidak tepat nih misalnya kayak gitu. Itu kira-kira seperti apa Ibu? Iya. Pada KS ya, pada kekerasan seksual ini kita harus benar-benar memahami bahwa posisi dan tujuan kita itu terfokus hanya pada korban. Sehingga apapun yang kita mau lakukan itu sepanjang korban merasa aman, merasa nyaman. Kita nih punya niat baik untuk kemudian menolong korban ya, karena posisinya korban ya sudah tertekan dengan apa yang dia alami dan seterusnya. Kita sebagai teman yang baik kita pingin untuk ya mungkin menghibur dia dan seterusnya. Tetapi kita harus pastikan dia menginginkan itu atau tidak.
Karena jangan sampai kita datang, kita mencoba menghibur dia, ternyata dia tidak nyaman. Karena dia merasa itu seolah-olah membangkitkan ingatan dia terhadap apa yang baru saja dia alami. Jadi kalau kami teman-teman ya aktivis yang bergerak pada isu-isu KS ini, prinsipnya cuma satu. Apa keinginan daripada korban? Apa yang dimaui oleh korban? Jadi sepanjang kita bisa membuat nyaman korban, membuat aman korban, itu yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya korban pingin untuk oke, saya cuma butuh didengarkan. Dengarkan saja tanpa berbicara apapun. Itu kan ada yang merasa bahwa ya cukup saya cerita saja, didengar sajalah, ada tempat curhat gitu. Tapi kadang-kadang kan kita namanya teman gitu kan. Dia baru satu kata, kita 5.000 kata. Iya. Bisa kan begitu. Hei, kenapa dia begini-begini? Kenapa lu tidak begini-begini? Nah, seterusnya. Itu justru kemudian merasa dia sangat tidak nyaman gitu. Jadi kita harus bisa menempatkan diri kita untuk berposisi sebagai teman yang akan membuat dia nyaman. Lalu kemudian juga kalau misalnya kita di dalam situasi, ya contoh ya di kampus. Di kampus ini kan sebenarnya juga punya banyak peluang yang mengakibatkan banyak mahasiswa bisa saja mengalami kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual ya. Nah, kita sebagai teman, kalau saat kita melihat, karena kan di kampus ini punya relasi kuasa ya antara dosen dan mahasiswa, antara pegawai dengan mahasiswa ataupun juga antara dosen dengan pegawai. Ya, nah ya gitu, antara mahasiswa senior dan juga junior. Itu ada relasi kuasa di sana yang kemudian membuat seolah-olah bahwa yang senior ataupun juga yang berkuasa itu punya hak untuk melakukan kekerasan ataupun pelecehan terhadap seseorang. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam satu interaksi bersama ada seorang dosen yang ya tiba-tiba kita tahu mungkin dia terkenal dengan gayanya yang sedikit begitu ya agak tanda kutip suka mengganggu mahasiswi ataupun juga ibu-ibu yang cewek dan lain sebagainya. Dia datang untuk kemudian misalnya merangkul, dan ini kita sudah tahu kalau kondisinya seperti itu, kita bisa mencoba dengan berbagai upaya ya untuk kemudian mencegah. Minimal kita pergi mendekati dan bilang, Bapak mohon izin saya mau bertemu atau mau apa, walaupun mungkin tidak sebenarnya mau bertemu atau memanggil teman, aduh ini ada sesuatu hal yang penting yang harus kita selesaikan, tapi mencoba untuk kemudian menyelamatkan dia dari tindakan yang bisa saja melecehkan dia begitu. Dan kemudian kalaupun juga kita merasa ketika dia mendapatkan satu perlakuan pelecehan, kita merasa kawan tidak bisa terima, kita mau melaporkan. Kita tidak bisa serta-merta kemudian mau langsung melaporkan. Kita harus menyampaikan ke pihak korban. Tadi saya lihat loh, yang terjadi ke kamu bagaimana? Bisakah saya atas persetujuan kamu melaporkan ke pihak ini? Karena kita di Undana kan sudah ada Satgas ya. Kak Rinto ini kan salah satu anggota Satgas ya. Ya, kita bersyukur sekali karena mulai dari Permendikbudristek ya nomor 30 tahun 2021 itu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu keluar, lalu kemudian direspon secara cepat oleh kita Undana melalui Bapak Rektor, dan kemudian menyatakan bahwa Undana harus memberantas kekerasan seksual dengan kemudian mengeluarkan peraturan rektor nomor 8 itu langsung pokoknya gercep lah, gerak cepat untuk melakukan itu semua sampai pada kehadiran teman-teman Satgas. Dan ya bersyukur sekali, puji Tuhan, karena di Undana sudah punya Satgas, dan saya tahu betul juga kan teman-teman di Satgas tuh bekerja ekstra untuk ini semua. Lalu kemudian mulai saat berdiri kan ternyata banyak laporan yang masuk. Ya, kita tahu bahwa akhirnya
orang berani mau speak up ya, orang berani mau bicara terkait dengan apa yang dialami, dan itu satu nilai plus, nilai tambah. Apalagi kita bersyukur ya, sudah beberapa hari ini Undana secara khusus mendapat apresiasi dari Kemendikbudristek terkait dengan upaya yang dilakukan terkait dengan pencegahan kekerasan seksual ya. Dan tim dari Kemendikbudristek juga sudah ke sini, sudah turun untuk ya meliput. Luar biasa. Tadi direktorat saya juga masih melihat Pak Rektor sedang diliput videonya terkait dengan ini. Dan itu bagi kita satu pencapaian yang luar biasa karena ternyata kita berdampak. Ya, kita berdampak bagi teman-teman yang ada di Undana. Kita juga dan ya punya pengalaman bahwa tidak hanya di Undana, tapi yang tahu bahwa di Undana itu sudah ada Satgas, karena bersyukur kita melibatkan banyak pihak eksternal ya. Jadi dari kepolisian waktu pendirian Satgas, dari kepolisian itu hadir, lalu dari LSM yang bergerak pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan, terhadap anak, dan itu juga hadir, lalu kemudian dari beberapa pihak eksternal, dan mereka tahu. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa kita, itu mereka kontak kita. Jadi ya luar biasa, karena paling tidak semakin banyak orang tahu bahwa kita punya upaya-upaya pencegahan dalam bentuk Satgas, dan juga kemarin di DWP Dharma Wanita Persatuan Undana itu juga berupaya untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membuat lomba konten kreatif terkait dengan kekerasan seksual. Itu kan juga salah satu media untuk membuat orang lain sadar bahwa kekerasan seksual tidak boleh dilakukan terhadap siapapun gitu. Nah, ini upaya-upaya yang saya pikir sangat-sangat baik dilakukan dan kolaborasi bersama kita. Oke, jadi teman-teman Undana, sebenarnya memang di Undana kita termasuk perguruan tinggi yang sangat perhatian dan peduli dengan isu ini. Kita sudah membentuk Satgas dan juga berbagai instansi lain juga sebenarnya sudah kita jangkau melalui Satgas, dan untuk memiliki perhatian yang secara khusus di kekerasan seksual ini. Jadi kalau menemukan ada kasus kekerasan seksual, itu boleh sekali dilaporkan di Satgas PPKS. Oke Ibu, ini tadi kan Ibu sudah bercerita cukup panjang ya tentang, sudah sampaikan pengalaman-pengalamannya juga melalui Satgas. Dulu waktu itu Ibu bagian dari panitia seleksi Satgas juga kalau tidak salah. Iya benar, saya jadi panitia seleksi itu berjumlah 5 orang. Jadi 2 orang itu dari unsur akademisi, tenaga pendidik, dan 1 orang dari tenaga kependidikan, 2 orang dari mahasiswa ya. Saya salah satunya. Kalau boleh tahu nih Bu, tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang Ibu alami sepanjang itu mungkin hingga saat ini? Iya, kalau mau bicara soal tantangan sih sebenarnya banyak ya Kak Rinto. Karena sampai dengan hari ini kita masih tahu bahwa tidak banyak yang mau secara terang-terangan bicara soal apa yang dialami. Jadi ya masih dianggap tabu. Ini kan fenomena gunung es ya Kak Rinto. Jadi banyak sekali terjadi, tetapi hanya sedikit yang kelihatan. Yang lainnya tuh tertutup karena tadi banyak pertimbangan relasi kuasa dan lain sebagainya, yang ya faktor budaya tadi Kak, yang kemudian membuat orang tidak mau bicara. Mereka merasa bahwa lebih baik disimpan sendiri, ya sudahlah nanti anggap selesai sendiri atau hilang sendiri dan seterusnya. Tetapi bahwa saya sangat berharap untuk paling tidak kita punya keinginan untuk apa yang kita alami yang menjadi bagian dari jenis-jenis kekerasan seksual yang tidak mengenakan, yang sangat mengganggu kita, itu harus kita sampaikan. Kita harus berani buka suara, berani speak up, berani menyampaikan. Itu tidak hanya untuk kepentingan diri pribadi kita, tapi bagaimana juga membuat orang lain itu bisa sadar, bisa berani sama-sama mau berjuang menolak segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Dan itu juga merupakan upaya untuk mencegah. Karena kan semakin banyak orang tahu, semakin banyak ada penolakan, para pelaku semakin takut.
Iya kan? Jadi orang merasa bahwa pelaku merasa bahwa ruangnya semakin kecil, semakin sempit. Jadi ketakutan untuk apa ya, ya ditangkap, diproses dan lain sebagainya itu juga menjadi pertimbangan sendiri supaya mereka tidak melakukan begitu. Ya, saya pikir bahwa upaya-upaya yang harus kita lakukan adalah semacam itu, kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan sebisa mungkin dimanapun, bahkan di ruang-ruang kuliah kita itu harus selalu kita sampaikan ya soal itu. Dan saya membiasakan gitu, kalau di mata kuliah saya, di mata kuliah apapun saya selalu sampaikan terkait dengan kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, dan saya selalu memastikan memberi informasi yang tepat bagi mereka dan juga keberadaan Satgas seperti apa supaya mereka tahu bahwa di Undana punya Satgas, punya wadah yang tepat lah. Isu kekerasan seksual ini adalah isu yang penting dan sebenarnya bisa dikatakan tidak ada ujungnya, karena ini salah satu masalah yang sangat kompleks tadi, tapi namun sayangnya seringkali diabaikan tadi. Seperti topik kita hari ini, pelecehan seksual justru sering dijadikan bercandaan, tapi kita berani di sini untuk mengatakan ini tidak boleh lagi dilanjutkan budayanya. Mungkin terakhir Ibu, kira-kira pesan apa yang mungkin Ibu mau sampaikan untuk teman-teman Undana yang menonton mengenai kasus atau topik yang kita diskusikan pada hari ini? Yang pertama untuk teman-teman Undana, ya tidak hanya bagi perempuan ya, tapi bagi laki-laki juga. Pastikan diri kita itu tidak tersentuh oleh kekerasan seksual dalam bentuk ataupun jenis apapun. Dengan cara kita harus bisa tahu apa saja yang menjadi bentuk ataupun jenis dari kekerasan seksual, dan juga kita punya punya kepekaan, punya insting untuk kemudian bisa mengcounter kalau misalnya akan terjadi kekerasan seksual pada kita. Nah, teman-teman itu paling tidak di dalam relasi berteman, di dalam relasi baik itu di lingkungan perkuliahan ataupun juga di luar, kita pastikan bahwa dengan siapa kita berteman, dia menghargai pertemanan kita seperti apa. Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada di antara kita yang merasa bahwa melecehkan seseorang itu biasa-biasa saja, atau itu hal yang normal sebagai bagian dari bercandaan. Kan kadang orang bilang bahwa oh ini kan model bercanda kita begitu. Apakah dengan model bercanda kita yang membuat kita tidak nyaman itu sesuatu yang bisa ditoleransi? Itu kan sebenarnya membuat kita tidak nyaman, kita terganggu. Harusnya kita sudah langsung bisa nyatakan bahwa stop seperti itu. Jadi pastikan siapa yang menjadi teman relasi kita itu dia harus bisa menghargai pertemanan kita dengan memastikan bahwa apa yang tidak kita inginkan itu sama-sama kita jauhi. Kita jangan bawa masuk dalam relasi pertemanan kita. Dan kemudian juga untuk teman-teman mahasiswa Undana, kita sudah punya Satgas nih. Jadi apapun yang kita rasa menjadi bagian dari kekerasan seksual yang kita alami, mari datang, kita punya wadah yang tepat. Jadi pastikan bahwa teman-teman di Satgas itu bukanlah orang-orang yang kemudian setelah mendengar apa yang kalian ceritakan akan langsung menjadi konsumsi satu Undana. Tidak, itu hanya akan menjadi konsumsi pribadi teman-teman di Satgas untuk bagaimana memikirkan solusi terbaik, langkah apa terbaik yang akan diberikan atau diusulkan, disarankan kepada kalian sebagai korban. Dan juga itu akan dipastikan identitas kalian itu juga akan benar-benar terjamin rahasianya. Jadi jangan malu-malu. Mari silakan beranikan diri untuk bicara, karena tidak hanya menolong diri sendiri tapi juga menolong orang lain. Dan kemudian yang terakhir, jadilah mahasiswa, karena kita nih mahasiswa punya kita di atas dengan kadar maha kita itu akan menunjukkan seberapa besar intelektual kita. Pastikan kita punya intelektual yang cukup dengan segala sikap perilaku kita
itu memang benar-benar adalah perilaku intelektual. Melalui podcast ini mungkin kita bisa belajar banyak hal. Nah, Ibu juga sudah sharing bersama kita tadi bagaimana kita seharusnya memberikan dukungan terhadap korban, kita membentengi diri kita dengan berbagai macam pengetahuan yang tepat, yang bermanfaat untuk kita. Lalu juga bagaimana kemudian kita mengambil peran untuk mencegah budaya ini terus berlanjut.